Satu, secara garis besar, poin utama yang disampaikan oleh tim pro tadi adalah mengenai hukum yang tidak proporsional. Mereka menilai tidak proporsional karena terdapat hukuman atau denda yang diberikan pada pelaku tidak sesuai dengan kerugian dari tindakan kejahatan tersebut. Mereka menilai oleh tim pro bahwa hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku dan tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Terdapat pada kasus kejahatan tanpa korban, yaitu tindakan ilegal yang dilakukan tanpa melibatkan kerugian bagi orang lain atau kondisi di mana pelaku dan korban ini saling menyetujui. Mereka nilai tidak adil karena para pelaku yang melakukan kejahatan ini mendasari kegiatan mereka tanpa dari mereka sendiri, tapi karena faktor eksternal, yaitu kondisi di mana mereka tidak beruntung dilahir di lingkungan yang miskin dan mereka dalam kondisi harus memenuhi kebutuhan mereka harus memenuhi makanan di meja mereka, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan tindakan ilegal ini seperti prostitusi, perjudian maupun narkoba. Dan mereka, tim pro, akan melakukan mekanisasi, yaitu dekriminalisasi kejahatan tanpa korban, yaitu pemberian pengurangan hukuman pada pelaku kejahatan semacam ini. Kami sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan statement ini, karena jika kita melihat hukum yang ada di Indonesia ini telah dibentuk sangat lama dan dalam proses yang sangat panjang, dan ini melibatkan banyak orang sehingga dibicarakan secara bersama-sama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, hukum yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dan Indonesia sendiri adalah negara hukum, negara di mana setiap aturan dan hukum harus ditaati agar ketertiban bisa dipenuhi. Kita kembali lagi pada pelaku yang dinilai tidak karena melakukan kejahatan ini secara terpaksa. Jika kita lihat pasti banyak juga orang yang dalam keadaan miskin, mereka keadaan tidak mampu, namun mereka dalam kebutuhannya tidak melakukan tindakan ilegal ini. Lalu mengapa kita harus memberikan pengurangan hukuman pada orang yang melakukan tindakan ilegal? Kita tidak melihat bahwa keadaan mereka, kita melihat mereka melakukannya atau tidak. Jika banyak orang yang bisa melakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa melakukan tindakan ilegal, mengapa kita harus mengurangi hukuman dari orang yang melakukan tindakan ilegal? Mereka tidak bisa disamakan. Jelas, ini hanya bisa dibedakan antara orang yang melakukan dan yang tidak. Lalu tentang kerugian, jika kita lihat kerugiannya secara garis besar, maka ini memberikan kerugian yang sangat besar, bukan hanya pada korban, namun pada lingkungan sekitar. Misalnya adalah perjudian selain menguras uang dari korbannya, ini juga memberikan keresahan pada masyarakat. Karena apa? Karena akan memberikan dampak pada lingkungan di mana anak-anak bisa saja kemungkinan tinggi akan mengikuti kegiatan ilegal tersebut. Lalu tentang kondisi di mana korban yang melakukannya karena sukarela, karena keinginan mereka sendiri, itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah kerugian yang ditimbulkan. Karena itu, tim pro yang diucapkan tadi, kami rasa masih kurang jelas. Dan dalam pemenuhan hal ini, hukum yang ada di Indonesia ini berusaha agar setiap permasalahan diselesaikan secara benar. Kami bangga sebagai tim oposisi.